saya Adi Catur Pamungkas, NIM 19 dari kelas D3 PT Kalsam Putra. Cita-cita saya menjadi network engineer. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang variabel dan tipe data. Langsung saja kita ke materinya. Variabel dan tipe data. Pengertian variabel. Variabel adalah objek yang nilainya dapat berubah-ubah dalam sebuah program. Pada saat sebuah variabel dideklarasikan, program memesan tempat dengan ukuran tertentu sesuai tipe datanya pada memori untuk menyimpan nilai dari variabel tersebut. Programmer dapat memberikan nama pada sebuah variabel untuk mempermudah pemanggilan variabel tersebut di dalam program. Oleh karena itu, pada saat mendeklarasikan sebuah variabel, programmer harus menentukan nama variabel dan tipe data dari variabel tersebut. Ketentuan variabel. Pada bagian penentuan nama variabel, ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai ketentuan untuk pemberian nama, yaitu nama variabel hanya boleh disusun dari huruf alfabet, angka, dan karakter garis bawah atau underscore, dan tidak boleh mengandung karakter khusus seperti operator aritmatika, tanda baca, atau karakter khusus lainnya. Panjang nama tidak dibatasi, tetapi sebaiknya interpretatif, yaitu mencerminkan nilai intrinsik atau fungsi yang dikandungnya. Nama boleh dimulai dengan huruf alfabet atau karakter garis bawah, tapi tidak boleh dimulai dengan angka. Nama tidak boleh menggunakan istilah yang menjadi kata kunci atau keyword yang ada di pseudokode atau bahasa pemrograman tertentu. Contoh penamaan variabel. Berikut ini merupakan contoh penamaan variabel. Ini merupakan contoh penamaan variabel yang salah, dan ini merupakan contoh penamaan variabel yang benar. Nah, di sini satu data itu merupakan penamaan variabel yang salah, yang benar itu data 1. Kemudian nomor strip siswa itu salah, yang benar adalah nomor siswa. Kemudian nama siswa itu penamaan yang salah, yang benar itu nama underscore siswa. Penamaan if juga salah, yang benar itu rekam underscore 1. Main juga salah, yang benar itu underscore temp. Pengertian tipe data. Tipe data adalah kelompok data berdasarkan jenis-jenis tertentu. Dalam bahasa pemrograman, terdapat beberapa tipe data. Setiap bahasa pemrograman biasanya memiliki tipe datanya masing-masing. Namun dari sekian banyak tipe data yang terdapat pada bahasa pemrograman, terdapat beberapa tipe data yang paling umum atau paling sering ada di berbagai bahasa pemrograman. Jenis-jenis tipe data. Jenis tipe data terbagi menjadi 3, yaitu integer untuk menampilkan bilangan bulat, char untuk menampilkan karakter, dan real untuk menampilkan pecahan atau pecahan desimal. Jenis dari integer sendiri ada short in dengan ukuran bit 16, UseNet short in dengan ukuran bit 16 juga, in dengan ukuran bit 32, UseInt dengan ukuran bit 32, long in dengan ukuran bit 32, using long in dengan ukuran bit 32. Kemudian untuk tipe data char terbagi menjadi 2, yaitu char dengan ukuran 8 bit dan UseNet char dengan ukuran 8 bit. Kemudian untuk tipe data real pecahan desimal, yaitu terbagi menjadi 3, float dengan ukuran 32 bit, double dengan ukuran 64, long double dengan ukuran 80. Untuk range-nya sendiri kalian bisa lihat di sini. Next. Kelompok tipe data. Jenis tipe data dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu tipe data primitif dan tipe data non-primitif.
Tipe data primitif merupakan tipe data yang secara default telah terdefinisi atau support pada suatu bahasa pemrograman, atau bisa juga disebut sebagai tipe data dasar yang paling sering digunakan oleh kebanyakan programmer. Contohnya tipe data integer, float, char, boolean, dan lain sebagainya. Tipe data non-primitif merupakan tipe data yang secara default tidak terdefinisi oleh suatu bahasa pemrograman dan didefinisikan sendiri programmer itu sendiri. Contoh yang paling umum dari tipe data non-primitif ini adalah strings dan array. Kesimpulan, variabel adalah sebuah nama lokasi penyimpanan di dalam memori. Sementara tipe data adalah jenis data yang akan disimpan di dalam variabel. Terima kasih. Kemudian berikut akan saya berikan contoh tentang program dari tipe data dan variabel. Sebelumnya kita lihat flowchart dari program yang akan saya buat nantinya. Flowchartnya yaitu tentang program biodata mahasiswa Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Nantinya di sini program akan dimulai, kemudian dengan deklarasi string menggunakan tipe data string dengan variabel nama, menggunakan tipe data int dengan variabel name, menggunakan tipe data float dengan variabel IPK, dan menggunakan tipe data char dengan variabel jenis kelamin. Kemudian nantinya dalam program tersebut kita akan memasukkan 4 inputan, yaitu dengan input nama, input name, input IPK, input jenis kelamin. Kemudian nantinya program akan memberikan output yaitu nama, name, IPK, dan jenis kelamin. Nah, setelah output nantinya program akan berhenti. Nah, untuk lebih jelasnya langsung saja kita lihat ke programnya. Berikut ini merupakan hasil program yang telah saya buat sebelumnya. Saya di sini membuat sebuah program tentang biodata mahasiswa ITTP. Program ini terdapat include IOString. Ini merupakan file header untuk menampilkan cout. Kemudian using name std, using namespace std untuk menjalankan cout. Jika tidak menggunakan ini, maka sebelum cout harus diberikan std. Kemudian int main merupakan fungsi utama, fungsi yang akan dibaca oleh kompilator pertama kali secara otomatis. Kemudian terdapat juga deklarasi tipe data variabel, string nama. String ini merupakan tipe data yang digunakan untuk variabel nama. Integer atau int yang digunakan untuk variabel name, karena nantinya name ini akan menampilkan angka, jadi kita menggunakan tipe data integer. Kemudian karena float biasanya karena IPK biasanya memiliki nilai desimal, maka kita menggunakan tipe data float. Kemudian karena jenis kelamin itu memiliki pilihan L dan P, maka kita menggunakan tipe data char, karena tipe data ini nantinya akan membaca karakter dari kata paling utama yang dimasukkan. Kemudian proses input. Dalam proses ini kita akan memasukkan sebuah input berupa nama. Nah, di sini cin nama itu akan memanggil variabel nama pada tipe data string. Kemudian proses input selanjutnya yaitu name. Nah, dalam inputan name ini proses input selanjutnya yaitu name. Dalam inputan name ini nantinya kita menggunakan tipe data int
karena tipe data ini akan menampilkan NIM, atau karena NIM itu berbentuk angka. Kemudian dalam proses input IPK ini kita akan memanggil variabel IPK. Di sini variabel IPK kita menggunakan tipe data float karena pada biasanya IPK itu nilainya pecahan, misal 4,5 dan lain sebagainya. Kemudian dalam inputan jenis kelamin ini kita menggunakan tipe data char karena nantinya tipe data char ini akan membaca proses input selanjutnya yaitu NIM. Dalam inputan NIM ini nantinya kita menggunakan tipe data int karena tipe data ini akan menampilkan NIM, atau karena NIM itu berbentuk angka. Kemudian dalam proses input IPK ini kita akan memanggil variabel IPK. Di sini variabel IPK kita menggunakan tipe data float karena pada biasanya IPK itu nilainya pecahan, misal 4,5 dan lain sebagainya. Kemudian dalam inputan jenis kelamin ini kita menggunakan tipe data char karena nantinya tipe data char ini akan membaca huruf awal dari kata yang kita masukkan. Kemudian dalam proses output nantinya akan menampilkan hasil salam kenal nama. Ini merupakan inputan yang kita masukkan pada variabel nama tadi. Kemudian ini NIM merupakan hasil inputan dari yang telah kita masukkan sebelumnya. Kemudian pada IPK ini juga merupakan hasil outputan dari nilai IPK yang akan kita masukkan sebelumnya. Lalu dengan jenis kelamin ini juga nantinya akan menampilkan dari inputan yang kita masukkan sebelumnya. Untuk lebih lengkapnya kita coba jalankan program di atas. Nah, di sini kita disuruh untuk menginputkan nama. Kemudian kita disuruh untuk menginputkan NIM. Lalu IPK. Karena IPK bisa menggunakan koma, kita mengganti koma dengan menggunakan titik. Nah, setelah itu kita masukkan juga jenis kelamin L. Nantinya tipe data akan membaca karakter L saja. Nah, nantinya jika semua telah terisi, hasil output akan menampilkan kata salam kenal Adi. Itu merupakan nama yang telah kita inputkan tadi. Anda adalah salah satu mahasiswa Institut Teknologi Telkom Purwokerto dengan NIM yang telah kita inputkan tadi yaitu 19201032, mempunyai IPK 4,5. Ya, ini IPK yang telah kita inputkan sebelumnya dengan jenis kelamin L. Ini juga inputan yang telah kita inputkan sebelumnya. Jadi demikianlah presentasi dari saya. Semoga dapat bermanfaat. Quotes dari saya adalah sebaik-baik manusia, yaitu bisa bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.